Biar apa yang Tuhan rasakan kami belajar untuk merasakan. Apa yang menyenangkan Engkau menyenangkan kami. Apa yang membuat Engkau tersenyum membuat kami tersenyum. Apa yang membuat Tuhan marah membuat kami marah. Apa yang membuat Tuhan jijik membuat kami jijik. Biarlah detak hati kami, kerinduan kami seirama dengan hati-Mu. Biarlah penggenapan firman Tuhan yang berkata bahwa hati Bapa dikembalikan kepada hati anak, dan hati anak dikembalikan kepada hati Bapa benar-benar terjadi dalam hidup kami. Kami benar-benar menjadi satu dengan kerinduan-Mu. Bawa kami kepada semua kebenaran-Mu dan belajar tiap hari untuk mencoba mengenal isi hati Tuhan. Supaya kami bisa buat apa yang Tuhan mau. Kami bisa berhenti dari apa yang membuat Tuhan marah. Dan biarlah hidup ini benar-benar mempermuliakan Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang mengasihi Dia sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Waktu yang lalu kita belajar bahwa ada pandangan bahwa Tuhan itu hanyalah Tuhan atas gunung dan Dia bukan Tuhan atas lembah. Dan seringkali kita mengakui bahwa Tuhan itu hanya jadi Tuhan kalau semua yang kita minta saya dapatkan. Ketika kita sukses, ketika kita berhasil, kita berkata Tuhan itu Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami penderitaan, seakan-akan Tuhan tidak pernah menolong kita. Kita lupa bahwa Dia bukan hanya Tuhan waktu kita senang, tetapi Dia juga mau menjadi Tuhan waktu kita sementara meneteskan air mata. Itu sebabnya Dia bukan hanya Tuhan atas gunung, tetapi Dia juga Tuhan atas lembah. Dan yang lalu kita belajar tentang lembah Kidron, dan dalam lembah Kidron kita melihat bahwa lembah ini bicara tentang lembah penderitaan, lembah kematian. Sebab dalam lembah Kidron di sana ada banyak pemakaman, ada banyak kuburan. Bahkan Daud ketika melarikan diri dari pemberontakan anaknya Absalom, dia melewati lembah Kidron sampai ke Taman Getsemani di mana Bukit Zaitun, sampai ke Bukit Zaitun di mana Taman Getsemani berada. Dan saya percaya bahwa Yesus melewati pengalaman yang sama, tetapi Daud kemudian menceritakan pengalamannya oleh beberapa ahli Alkitab percaya diceritakan Daud lewat Mazmur 23 ketika Daud berkata, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, dan bahasa Inggris berkata lembah kekelaman maut. Berarti ada banyak orang percaya bahwa yang dimaksud oleh Daud dengan lembah kekelaman maut, lembah kematian adalah lembah Kidron. Hari ini saya membawa Anda pada 1 Samuel 17 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Hari ini kita akan melihat satu lembah lagi yang bernama lembah Tarbantin, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai lembah Elah. Dalam 1 Samuel 17 ayat 1, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah di antara Soko dan Azeka di Eves Damim. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbantin, lembah Elah. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Nah, apa yang bisa direpresentasi dari lembah Tarbantin? Lembah Tarbantin ternyata adalah lembah peperangan, sebab Saul mengumpulkan tentaranya untuk bertempur melawan orang Filistin di lembah Tarbantin. Lembah Tarbantin bicara tentang lembah peperangan. Lembah Tarbantin ada di sekitar daerah Hebron. Di situ juga Anda akan menemukan ada gua Adulam, terkenal di mana Daud dengan 400 tentaranya berkumpul di sana. Jadi kembali lagi, lembah Tarbantin yang kedua adalah lembah peperangan. Peperangan bagi saya ini penting sebab setiap orang akan mengalami peperangan. Hidup itu selalu ada peperangan. Bahkan Paulus mengingatkan kita bahwa kita ada dalam medan peperangan. Tetapi peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Peperangan ini penting sebab peperangan menjadi titik balik. Peperangan menjadi
poin penting di mana kita menemukan destiny kita, takdir kita, tujuan Tuhan dalam hidup kita. Daud tidak akan pernah menjadi raja kalau dia tidak pernah melewati yang namanya lembah Tarbantin. Sebab 1 Samuel 17 adalah posisi penting, poin paling penting, titik balik dari nasib Daud paling penting ketika dia mengalahkan Goliat. Justru waktu dia mengalahkan Goliat, promosi Tuhan itu terjadi. Anda mau menerima sesuatu yang besar? Sederhana, Anda harus melewati peperangan. Saya masih ingat ketika John Maxwell berkata, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, tapi satu kesamaan dari semua orang yang disembuhkan Yesus adalah satu. Dan dia coba tanya, menurut Anda apa? Ada yang berteriak, semua orang yang disembuhkan Yesus punya iman. Dan Tuhan Yesus dan John Maxwell berkata, tidak. Sebab Yesus pernah membangkitkan orang mati, percayalah orang mati tidak mungkin punya iman. Sudah mati kan? Berarti ada satu hal yang sama. Dan John Maxwell berkata, satu kesamaan dari semua orang yang disembuhkan Yesus, semua orang yang pernah dilawat Yesus, satu kesamaannya. Apa itu? Yaitu mereka semua punya problem, mereka semua punya permasalahan. Semakin besar masalah, semakin besar mujizat. Semakin kecil masalah, semakin kecil mujizat. Anda mau terima mujizat? Sederhana, punya dulu masalah. Anda mau terima mujizat besar atau mujizat kecil? Kalau mau mujizat besar, berarti harus punya problem besar dulu. Anda mau mujizat kecil? Ya sudah, Anda harus punya problem kecil lebih dahulu. Jadi kalau Anda mau terima mujizat besar, siap-siap dapat masalah yang besar. Mau yang besar atau yang kecil? Nggak ada yang jawab. Kok ngeri-ngeri sedap. Ya sebab peperangan adalah titik balik. Tahun 2000 awal ada seorang pakar manajemen bernama Malcolm Gladwell. Dia memperkenalkan satu istilah, dan istilah itu sekarang sampai hari ini menjadi populer, yaitu istilah yang disebut tipping point. Tipping point. Apa itu tipping point? Tipping point adalah satu titik, satu masa, satu level, satu saat di mana perubahan itu terjadi tanpa bisa lagi untuk dihalangi. Jadi satu titik, satu masa di mana perubahan itu bergulir sedemikian rupa. Seperti bola salju yang digulingkan dari puncak gunung, dia akan bergulir terus tanpa bisa dihentikan. Itulah tipping point. Ada satu titik di mana momentum itu sudah tidak bisa dibendung. Seperti sebuah epidemi. Hari ini kita baru melewati dan kita ada di akhir dari sebuah epidemi. Jadi kita baru melewati epidemi COVID. Orang berusaha untuk menghentikan, tidak bisa terhentikan. Mau tidak mau, kita harus melewati sebuah pandemi atau epidemi. Jadi kita harus melewati itu. Satu titik yang tak terhentikan. Anda suka tidak suka, Anda harus mengalami. Dan menurut saya bahwa peperangan dalam hidup kita itu menjadi tipping point. Satu titik kalau Anda berhasil menang, maka momentum ini tidak akan pernah bisa dihentikan. Peperangan dalam hidup kita itu sangat penting. Dan menurut Malcolm Gladwell, ada 3 syarat utama di mana tipping point itu bisa terjadi. Ada 3 syarat utama. Nomor 1, dia sebut dengan the law of the few. The law of the few. Hukum yang sedikit. Hukum yang sedikit. Dalam dunia manajemen ada yang namanya hukum Pareto. Apa itu hukum Pareto? Hukum Pareto berkata 80% orang itu melakukan hal yang biasa. Hanya 20% orang itu melakukan sesuatu yang luar biasa. Hukum Pareto berkata 20% orang melakukan pekerjaan 80% orang. Sementara 80% orang hanya melakukan pekerjaan 20%. Coba Anda perhatikan, selalu dalam sebuah kelompok ada orang-orang, umumnya ada orang-orang yang tidak berbuat banyak. Bicaranya banyak mungkin, tapi tidak berbuat banyak. Tetapi ada orang-orang yang sedikit yang melakukan banyak pekerjaan. Kita harus menghormati mereka yang ada di belakang layar. Anda harus sangat menghormati mereka. Kenapa? Sebab mereka melakukan banyak pekerjaan gitu.
Makanya ada istilah di balik laki-laki yang sukses ada wanita yang garang. Oh salah, maafkan saya. Ada wanita yang hebat gitu ya. Jadi ada hukum Pareto, selalu ada orang yang sedikit melakukan pekerjaan yang banyak. Dan ada orang yang banyak yang melakukan pekerjaan orang yang sedikit. Bahkan dalam dunia manajemen, dunia keuangan ada terkenal dengan istilah 2%. 2%. Apa istilah 2%? Istilah 2% dalam dunia keuangan itu muncul ketika ada penelitian yang menemukan bahwa 98% kekayaan dunia ada di tangan 2% orang yang ada di dunia. 98% kekayaan dunia di tangan 2% orang. 2% populasi dunia. Jadi 98% keuangan ada di tangan 2% orang. Jadi orang-orang yang super kaya. Dan yang menarik, penelitian itu berkata bahwa kalau kemudian seluruh keuangan dunia dikumpulkan, dibagikan rata kepada semua orang penduduk dunia, dibagi rata pada semua orang dunia dalam waktu 10 tahun, maka persentase ini akan kembali. 98% kekayaan dunia akan kembali ada di tangan 2% orang. Selalu ada orang-orang yang sedikit, tidak akan pernah banyak. Orang-orang yang sedikit yang melakukan sebuah pekerjaan extraordinary. Dan saya percaya itulah Daud. Dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-26. Kita menemukan bahwa ada banyak orang Israel berkumpul di lembah Tarbantin. Dan di lembah Tarbantin ada banyak orang Israel yang hebat. Ada tentara yang luar biasa, ada prajurit veteran yang luar biasa. Tetapi dalam ayat 23 sampai 26, Alkitab berkata sedang dia berbicara dengan mereka. Berbicara dengan kakak-kakaknya, pahlawan-pahlawan yang hebat. Tampillah maju pendekar itu, pendekar dari Filistin, Goliat. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad. Dan di barisan orang Filistin, dia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, jadi semua tentara Israel melihat orang itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Goliat, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya dia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dari kaum keluarganya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi ketika Goliat muncul, Alkitab berkata semua orang Israel yang ada di situ, tentara Israel di situ, pahlawan hebat, orang veteran yang sudah memasuki banyak peperangan, mereka melihat hal yang sama, mereka mendengar hal yang sama, tapi Alkitab berkata larilah mereka dari situ. Hanya ada satu orang yang bersedia maju, the law of the few. Banyak orang yang mengalami persoalan, tapi hanya ada satu orang yang seringkali mau bertindak untuk mengubah sebuah persoalan. Seringkali ada banyak orang kepingin kaya, tapi hanya ada satu orang, sedikit orang, 2 orang, 3 orang yang mau bertindak untuk memperoleh kekayaan. Ada banyak orang mau berhasil. Ada banyak orang punya mimpi yang besar, tetapi selalu hanya sedikit orang yang melangkah untuk mewujudkan mimpinya. Selalu hanya ada sedikit orang. Hanya ada sedikit orang. Makanya Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tambah sedikit lagi yang setia menurut saya. Jadi banyak yang dipanggil, selalu sedikit yang dipilih. Hari ini saya mengajak Anda untuk jadi seperti Daud. Jadilah mereka yang sedikit, yang berani melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kathryn Kuhlman pernah berkata begini, I am not the first one yang dipilih oleh Tuhan. Aku bukan orang pertama yang dipilih oleh Tuhan. Dia berkata, aku bukan orang kedua yang dipilih oleh Tuhan.
Saya tahu bahkan Kathryn Kuhlman berkata, saya bukan orang ketiga yang dipilih oleh Tuhan. Luar biasa. Kathryn Kuhlman berkata, Tuhan pernah memanggil orang lain untuk menempati apa yang kulakukan hari ini. Dan dia berkata, orang yang pertama menolak panggilan Tuhan. Orang yang kedua Tuhan panggil, orang kedua menolak panggilan Tuhan. Orang ketiga Tuhan panggil, orang ketiga menolak panggilan Tuhan. Saya hanyalah orang keempat yang Tuhan panggil. 3 yang pertama laki-laki, mereka semua menolak panggilan Tuhan. Waktu Tuhan panggil saya, dia berkata, I am just a woman. Saya hanya seorang perempuan wanita. Dan Tuhan berkata, 3 orang aku panggil mendahului engkau. 3-tiganya laki-laki, 3-tiganya menolak panggilanku. Pertanyaan saya, kata Kathryn Kuhlman, Tuhan bertanya, aku hanya bertanya satu hal, engkau mau atau tidak mau? Tuhan tidak pernah tanya kita mampu atau tidak mampu. Dia hanya tanya kita mau atau tidak mau. Dan hari itu hanya ada satu orang, kata Kathryn Kuhlman, yang bersedia menjawab ya pada panggilan Tuhan. Itu sebabnya saya ada di sini di hadapan Anda. Ada banyak orang yang Tuhan panggil. Tapi ada sedikit orang yang berani untuk membayar harga untuk menjalani panggilan Tuhan. Tidak pernah mudah, selalu hanya ada orang yang sedikit. Tidak pernah ada orang yang banyak, selalu hanya ada pada orang yang sedikit. Problem setiap jawaban terhadap semua masalah, menurut saya, hakim-hakim mengajarkan kita. Dalam kitab Hakim-Hakim, setiap kali ada persoalan, Tuhan hanya punya satu solusi. Apa itu? Dia selalu cari orang untuk dia pakai untuk menyelesaikan persoalan. Saya berdoa, Anda dan saya bersedia untuk menjadi yang sedikit. Menjadi yang sedikit tidak pernah mudah. Kita harus berani. Orang-orang beranilah yang akan mengubah dunia. Orang-orang beranilah yang akan mengubah dunia. Seringkali kita lihat hamba Tuhan ya, orang ini kok banyak kekurangannya. Tapi satu kelebihannya, nekat. Saya masih ingat Pak Petrus Agung almarhum dulu pernah bilang begini. Orang bodoh kalah sama orang pinter. Tapi orang pinter kalah sama orang nekat. Jadilah orang yang nekat untuk Tuhan. Berani untuk berkata ya. Bagaimana mungkin anak belasan tahun berani maju peperangan. Dia hanya punya satu pengalaman. Orang yang masih baru. Tapi itulah Tuhan. Dia bersedia memakai mereka yang mau. Bukan mereka yang mampu. Waktu dia membawa murid-muridnya sederhana. Dia melatih murid-muridnya. Kemudian dia utus 2 berdua. Bagi kita di gereja, mereka masih kurang pengalaman. Mereka harus masuk sekolah teologi dulu. Harus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Harus dilatih dulu. Tapi tidak dengan Yesus. Ketika dia dapatkan seseorang, dia utus mereka. Yesus bersedia untuk mengambil risiko menjadi salah. Dan murid-murid Yesus banyak berbuat salah dalam pelayanan. Ya, mereka masih bertengkar satu sama lain. Ya, tapi paling tidak mereka bersedia berkata ya kepada setiap panggilan Tuhan. Nomor 1, selalu tidak banyak orang yang bersedia untuk maju ke depan. Selalu tidak banyak orang yang bersedia untuk menjadi orang-orang yang mengubah dunia. Selalu tidak banyak orang yang bersedia untuk menjadi orang yang nekat bagi Tuhan. Yang kedua, Malcolm Gladwell berkata, faktor kedua supaya terjadi yang namanya tipping point adalah stickiness factor. Stickiness, nempel. Sticky itu nempel. Artinya pesan yang disampaikan. Anda boleh berani, tetapi pesan yang Anda sampaikan itu tidak berarti bagi banyak orang. Maka apapun yang Anda buat juga tidak akan mencapai tipping point. Pesan yang Anda sampaikan harus menjadi pesan yang menggugah orang. Pesan yang Anda sampaikan harus menjadi pesan yang berarti bagi orang. Waktu Martin Luther King Jr. maju, di hadapan banyak orang hari itu sementara melawan rasisme terhadap kulit hitam di Amerika. Dia menyampaikan satu pidato yang sampai hari ini terkenal. Dia sebut sebagai I have a dream. Saya punya mimpi bahwa anak-anak kulit hitam dan anak-anak kulit putih akan bermain bersama-sama. Akan belajar bersama-sama. Selalu dia bicara dan waktu dia berkata, I have a dream. I have a dream. Saya punya mimpi. Pesan yang disampaikan mengajak orang untuk punya mimpi yang sama. Stickiness nempel di otak orang. Seringkali pesan saya ini guru dan sebagai guru, kami ini punya banyak dosa sebenarnya. Mau kasih yang susah-susah.
Padahal yang nempel itu yang gampang-gampang gitu ya. Yang nempel itu yang gampang-gampang. Yang lalu saya khotbah tentang konsistensi. Ternyata yang nempel, saya bicara tentang, Anda masih ingat saya bicara tentang Elkana, Penina, Hana. Dan yang nempel di otak orang, Penina. Dan sampai saya khotbah di beberapa tempat pun mereka sama. Atau saya mengulang kata konsisten terus-menerus dan selesai mereka akan berkata konsisten, konsisten, konsisten. Ternyata bukan pesan yang sulit. Seharusnya bukan pesan yang sukar. Tetapi pesan yang bisa diambil dan diraih oleh semua orang. Pesan yang menjawab kebutuhan orang. Pesan yang menjawab persoalan orang. Pesan yang memberi solusi terhadap permasalahan orang. Coba Anda lihat, Daud pun melakukan hal yang sama. 1 Samuel 17 ayat 46. 1 Samuel 17 ayat 46. Ketika Daud berperang melawan Goliat, coba perhatikan pesan yang disampaikan oleh Daud. Dan buat saya, ini pesan yang luar biasa. 1 Samuel 17 ayat 46. Ini yang dikatakan Daud, pesan yang disampaikan. Didengar oleh musuh dan didengar oleh kawan. Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Pesan Daud selalu pesan yang sangat luar biasa. Hari itu dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam. Dan Tuhan akan memberi kemenangan. Pesan sederhana, tetapi itulah pesan yang dibutuhkan bagi mereka yang ada dalam ketakutan. Pesan yang dibutuhkan bagi mereka yang ada dalam persoalan. Pesan yang dibutuhkan bagi mereka yang ada dalam peperangan. Pesan yang bisa diambil dan diterima oleh semua orang. Anda mau jadi agen perubahan dalam hidup ini? Nomor satu, Anda harus berani melangkah. Jadilah bilangan orang yang kecil. Mayoritas seringkali tidak akan berbuat banyak. Hanya mereka yang minoritas yang berani melangkah dalam keberanian. Tapi yang kedua, have a message. Punya pesan. Kalau saya bicara Michael Jordan, apa yang Anda ingat tentang nama Michael Jordan? Anda tahu bola basket. Jadi dia punya pesan yang jelas. Waktu disebut Ibu Teresa, apa yang Anda tahu tentang Mother Teresa? Belas kasihan dan pertolongan untuk orang miskin. Selalu mereka punya pesan. Apa yang Anda tahu ketika bilang Maria Yunita, atau Doni Tatim, atau Ruth Yulia, atau Agni Sostika. Apa yang orang akan dapat dari Anda? Pesan apa yang Anda hidupi? Dan biarlah di tempat ini, setiap kita bawa satu pesan. We are the worshiper of God. Kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita punya pesan yang jelas. Semua orang tahu. Glady, semua orang tahu penyembah. Samuel, semua orang tahu penyembah. Mari kita hidup sebagai seorang penyembah. Kita punya pesan yang jelas. Yang ketiga, Malcolm Gladwell berkata, nomor satu, the law of the few. Hukum orang yang sedikit. Hukum yang sedikit. Nomor dua, stickiness factor. Pesanmu harus nempel di dalam benak orang. Lagu-lagu yang paling populer seringkali adalah lagu-lagu yang mudah untuk diingat. Jadi kita harus punya yang namanya stickiness factor. Yang ketiga, Malcolm Gladwell menawarkan harus punya the power of context. The power of context. Sebab dia berkata manusia itu selalu butuh satu konteks. Manusia itu butuh satu environmental, satu lingkungan di mana dia bisa bertumbuh. Dan saya percaya ini, bahwa satu orang tidak akan pernah bisa mengubah dunia. Satu orang tidak akan pernah bisa mengubah dunia. Tetapi satu orang bisa memulai sebuah perubahan atas dunia. Artinya kalau Anda mau mencoba mengubah dunia hanya satu orang saja, Anda tidak akan pernah bisa.
Tetapi kalau Anda memulai sebuah perubahan, kemudian Anda menularkan pada orang lain, Anda tularkan lagi pada orang lain, Anda membangun satu komunitas, satu lingkungan, dan disitulah baru Anda bisa memulai sebuah perubahan atau dunia. Anda tidak bisa sendirian. Jangan pernah jadi lone ranger dalam hidup ini. Jangan pernah jadi pendekar seorang diri. Seringkali kalau nonton film Rambo, satu orang yang luar biasa, dia tembak musuhnya kena semua, tapi musuhnya tembak dia enggak pernah kena. Sudah berhadapan, musuhnya pada berjatuhan, dia enggak pernah mati. Luar biasa itu film. Dia kira saya lah Rambo. Wow, pendekar sendirian. No. Anda butuh konteks, Anda butuh komunitas, Anda butuh lingkungan. Sebab manusia selalu tertarik kepada sebuah lingkungan. Anda perlu lingkungan, Anda perlu untuk menarik orang untuk setuju dengan Anda. Orang untuk berjalan bersama-sama dengan Anda. Sebab satu orang tidak akan pernah mengubah dunia. Tetapi satu orang bisa memulai perubahan atas dunia. Ketika saya berubah, saya menularkan pada orang lain berubah. Saya selalu berkata bahwa ada banyak orang tidak berbuat kebenaran, bukan karena mereka tidak tahu kebenaran. Tetapi ada banyak orang tidak melakukan kebenaran, tapi karena sistem di mana mereka hidup adalah sistem yang penuh dengan dosa. Saya mau buat benar, tetapi pegawai di kantor saya semua korupsi, Pak. Kalau saya buat yang benar, mereka bilang, dasar penjilat bos. Sehingga jadi sungkan. Saya mau buat benar, tapi bos saya suruh supaya saya melakukan pembukuan ganda. Saya mau lakukan yang benar, tetapi yang lain tidak pernah mau turun. Pernahkah Anda perhatikan ada yang namanya psikologi massa? Orang berani buat kejahatan waktu rame-rame. Selalu berani buat jahat kalau rame-rame. Itu yang paling ditakutkan polisi. Kalau sudah kumpul massa besar, orang lebih mudah untuk buat kejahatan. Sudahlah, kalau satu anak cowok di gang sore-sore, hari petang, mulai malam, lewat cewek, nggak berani dia. Sweet-sweet sendiri nggak berani. Tetapi kalau banyak cowok-cowok lewat cewek cantik di situ, pasti mesti ada yang sweet-sweet. Kenapa? Sebab berani buat jahat waktu rame-rame. Anda lihat. Tapi jadi ada banyak orang itu kalau rame-rame berani. Dan menurut saya itulah pentingnya komunitas. Di mana kita saling menguatkan. Tetapi bukan untuk berbuat jahat. Tetapi supaya kita bisa saling menopang untuk berbuat baik. Supaya kita perlu konteks. Kita perlu bersama-sama. Kita perlu melangkah. Selalu Tuhan butuhkan benih itu jatuh di tanah yang subur. Selalu ada tanah yang buruk, tanah yang penuh semak belukar. Tetapi mari kita kasih konteksnya, kita kasih lingkungannya, supaya benih itu jatuh di tanah hati yang subur. Kenapa kita menyembah dulu sebelum kita mendengar firman? Supaya hati kita siap dulu. Seringkali kami sebagai pendeta ngalami, kalau penyembahan di depan enak, wow, khotbahnya sudah enak. Sebab sudah ngangkat dulu istilahnya kami. Oh, tinggal kita closing. Kalau sampai nggak bisa closing baik, keterlaluan, salah pendeta sendiri. Tetapi kalau penyembahannya sudah ngangkat, yang khotbahnya enak. Kenapa? Sebab konteksnya sudah ada, lingkungannya sudah terbentuk. Oh, untuk bersuka cita di tengah-tengah keluarga yang manis, lebih mudah tentu saja. Untuk bersyukur di tengah-tengah keluarga yang baik, lebih mudah tentu saja. Sebab lingkungannya sudah ada. Mari kita mengubah, bukan hanya personal. Tetapi kita mengubah sistem, kita mengubah komunal. Oleh sebab itu tabur, lakukan sesuatu yang baik. Dan ini yang dilakukan oleh Daud. 1 Samuel 17 ayat 50-52. 1 Samuel 17 ayat 50-52. Perhatikan dengan baik. Ini yang dibuat oleh Daud. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. 1 Samuel 17:51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu,
lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya lah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Perhatikan, ayat 50 Alkitab sudah mengatakan bahwa Goliat mati tanpa Daud harus menggunakan pedang. Hanya dengan alih-alih dan umban di tangannya, Goliat sudah mati. Pertanyaan saya, ayat 51. Kenapa Daud perlu berlari, mengambil pedang Goliat, kemudian menebas, memenggal kepala Goliat? Kenapa? Goliat sudah mati, kenapa harus dipenggal? Kasihan itu. Tidak berperi kemayatan itu. Udah mati, kenapa dipenggal? Sederhana. Bagi Daud, cukup Goliat mati. Sudah selesai peperangan Goliat. Dia memenggal itu sebab ayat 52. Ayat 52 berkata apa? Maka bangkitlah orang-orang Israel. Dia memenggal kepala Goliat bukan untuk membuktikan bahwa Goliat sudah mati. Goliat memang sudah mati bagi dia. Dia memenggal kepala Goliat supaya apa? Ayat 51 orang Filistin takut, ayat 52 orang Israel bangkit. Dia perlu memberi konteks supaya orang Israel berkata, wow, kita menang. Dan euforia untuk bangkit itu kembali terjadi. Dia memberi konteks. Berarti dia tahu, karena dia tahu orang selalu butuh bukti. Orang selalu butuh bukti. Orang seringkali kalau tidak lihat bukti, tidak berani melangkah. Itu sebabnya Daud memberi bukti, dia memberi konteks, dia memberi lingkungannya, dia memberi tempatnya. Dan saya percaya hal yang sama. Kalau orang butuh bukti, berarti ini yang harus kita lakukan. Tabur kasih di tengah-tengah kebencian. Orang mungkin akan mencemooh kita. Tapi kalau Anda terus menabur kasih di tengah-tengah kebencian, kasih yang Anda tabur akan menjadi bukti bagi mereka bahwa kasih dapat mengalahkan kebencian. Tabur damai sejahtera di tengah-tengah perselisihan. Tabur sukacita di tengah-tengah duka cita. Mari tabur. Kalau orang melihat, seringkali kita lakukan itu bukan untuk saya, tetapi supaya dilihat oleh anak-anak kita, dilihat oleh orang di sekitar kita. Dan satu kali ketika mereka berkata, kenapa sih mama tiap kali ada masalah mesti berdoa? Kenapa sih mama setiap kali ada masalah berkata bersyukur, bersyukur, bersyukur? Satu kali saya dapat joke, ini joke saja. Pertanyaan, kenapa orang botak adalah orang yang paling bahagia? Jawabannya sebab orang botak banyak bersyukur. Bersyukur, bersyukur. Kenapa sih mama tiap kali ada masalah suruh bersyukur? Sampai Anda memberi bukti bahwa ketika Anda bersyukur satu kali, Tuhan memberi jawaban. Ketika Anda berdoa, Anda beri bukti bahwa Tuhan menjawab doa. Anda berkata pada anak-anak dan berkata, lihat toh, waktu kita bersyukur, kita lihat Tuhan bekerja. Hari ini, bangun konteks. Beri bukti. Sebab orang di sekitar kita perlu bukti. Biarlah tiga hal ini membuat kita maju dalam medan peperangan. Dan membuat kita menang di tengah-tengah peperangan yang kita hadapi. Mari kita datang pada Tuhan. Siapkan roti dan anggur perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Sekali lagi biarkan mata rohani kita terarah pada Tuhan. Haleluya. Hari ini kita datang pada Tuhan. Mari tabur kasih di tengah-tengah kebencian. Terus tabur syukur di tengah-tengah masalah. Tabur doa di tengah-tengah persoalan. Tabur keberanian di tengah-tengah ketakutan. Sehingga bukan hanya untuk kita, tetapi untuk orang-orang di sekitar kita supaya mereka melihat. Ini jadi bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan
memberkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan sekali lagi katakan, saat kau Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Di kemudian hari ketika Daud melarikan diri dari Saul, ketika Saul mengejar Daud untuk dibunuh, Daud tidak bawa pedang, Daud tidak bawa banyak makanan, dan dia lari, dan dia sampai kembali lagi di Hebron. Dan dia datang kepada imam-imam dan bertanya, apakah ada pedang yang saya bisa pakai? Dan yang menarik adalah imam-imam berkata, hanya ada satu pedang, pedang yang engkau pernah dapatkan dari peperangan masa lalu. Peperangan penting, peperangan hari ini untuk mempersiapkan kita menghadapi peperangan masa depan. Peperangan masa lalu penting untuk mempersiapkan engkau menghadapi peperangan hari ini, dan peperangan hari ini penting untuk mempersiapkan kita di peperangan masa depan. Pedang yang engkau dapatkan dari lawanmu di masa lalu akan menjadi pedang bagi engkau di hari ini. Kalau dulu engkau sulit untuk bersyukur, dan dulu engkau belajar bersyukur dan engkau menang, sekarang engkau lebih bisa bersyukur. Ini akan menjadi pedang bagi engkau untuk menghadapi peperangan hari ini. Engkau belajar berdoa, dulu susah berdoa, susah untuk percaya, tapi engkau menang juga. Percaya yang engkau pernah dapatkan di masa lalu akan menjadi pedang bagi engkau untuk menghadapi peperangan hari ini. Dan yang paling luar biasa juga yang kedua, Daud berkata, adakah makanan? Dan imam-imam berkata, tidak ada. Tidak ada. Hanya ada satu makanan, yaitu roti dari meja sajian. Roti dari meja sajian. Roti yang kudus, yang ketika waktu-waktu tertentu harus diganti. Tapi yang luar biasa, roti ketika dikeluarkan setelah sekian hari, ditaruh di meja perjamuan, diambil, dikeluarkan, diganti yang baru. Roti yang lama ini masih dimakan oleh para imam. Kenapa? Sebab roti yang lama ini tidak pernah busuk. Itu yang luar biasa. Tidak pernah busuk. Dan hari itu mereka berkata pada Daud, kami tidak punya roti kecuali satu, roti yang berasal dari meja sajian. Roti yang tidak pernah busuk. Roti yang selalu segar. Dan firman Tuhan menurut saya tidak pernah busuk. Itu selalu segar. Roti yang hidup. Roti yang berkuasa. Roti yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa itulah firman Allah yang hidup, Yesus sendiri. Angkat roti di tangan Anda. Inilah roti yang akan dia berikan di medan peperangan. Ketika Daud harus melarikan diri hari itu, dia ada dalam medan peperangan yang dia tidak sanggup hadapi. Roti inilah yang membuat dia kuat. Anda ingat apa yang Tuhan katakan pada Elia? Bangunlah, makanlah supaya kamu kuat. Sebab di depanmu ada medan peperangan. Hari ini engkau lemah, makan dengan iman. Inilah roti yang hidup. Roti dari meja sajian yang segar. Roti yang kudus. Darah Yesus, tubuh Yesus sendiri. Segar, selalu baru setiap hari. Dia tidak pernah usang. Dia tidak pernah kadaluarsa. Dia selalu baru setiap hari. Amen. Hari ini kuasa Tuhan tetap baru setiap hari. Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, dan memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih. Angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus mengambil cawan anggur dan mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih buat semua pengorbanan. Terima kasih buat semua anugerah kebaikan. Amin. Dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku sendiri. Darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darah yang menyembuhkan, darah yang membebaskan, darah yang menyelamatkan, darah yang menebus setiap dosa-dosa kita. Percayakah Anda bahwa cawan yang kita ucapkan syukur atasnya adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita. Mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, kesehatanmu diberkati, masa depanmu diberkati, pekerjaanmu, pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.